Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, akhirnya visa aku udah granted dalam waktu 1 bulan. Di video kali ini aku mau kasih tahu kesalahan apa aja kenapa visa kamu bisa ditolak dalam pengajuan working holiday visa. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman aku yang aku ikuti dari grup. Oke, jadi kita bagi dua ya. Yang pertama itu alasan di SDUWHV ditolak. Yang pertama itu dokumen palsu. Nah, teman-teman jangan sekali-kali untuk mencoba mengupload dokumen palsu. Dalam kasus ini yang aku temui itu biasanya adalah orang-orang yang pakai agent. Jadi ini sih kayaknya dia nggak tahu ya kalau dokumen itu dipalsuin. Jadi itu agent yang ngurus semua, dan ternyata dia baru dapat informasi kalau SDUWHV-nya itu ditolak karena ada dokumen yang terindikasi palsu. Nah, alasan kedua ini kampus tidak terdaftar di Dikti. Nah, jadi teman-teman harus cek dulu ya kampus kalian itu terdaftar atau enggak di website Dikti. Di gelombang aku itu ada satu orang yang alasan ditolaknya karena ini. Jadi dia itu nggak cek dulu kalau kampusnya itu ternyata nggak terdaftar di Dikti. Nah, alasan ketiga ini sepele sih kelihatannya ya, masa berlaku paspor. Tapi teman-teman harus perhatikan benar-benar kalau masa berlaku paspor itu yang diminta minimal 18 bulan. Jadi jangan sampai salah. Karena pengalamanku emang ada yang ditolak gara-gara masa berlaku paspornya itu kurang dari 18 bulan. Nah, poin keempat ini adalah tidak ada cap basah bank. Jadi di dalam surat referensi bank itu teman-teman harus wajib ya minta cap basah dari bank. Ini wajib banget. Nah, selanjutnya di poin kelima ini dokumen tidak lengkap. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali iseng-iseng apply kalau dokumennya emang gak lengkap. Atau ini sih biasanya ya yang mempersiapkan dokumen agak mepet, jadi dia nggak double check. Jadi teman-teman harus benar-benar double check dokumen yang dipersiapkan. Selanjutnya itu scan tidak terbaca. Memang sih biasanya kita itu kompres banget ya untuk supaya uploadnya di web itu cepat. Cuma teman-teman itu harus double check lagi karena kadang-kadang kalau benar-benar dilihat itu ada yang nggak kebaca. Apalagi kalau surat referensi banknya itu dari Bank BCA, karena memang fontnya itu biasanya agak kabur ya. Nah, poin ketujuh ini emang terlihatnya sepele ya, tapi kamu harus benar-benar perhatikan kalau di surat keabsahan itu tanda tangan kamu itu harus kena materai. Nah, poin ke-8 ini faktor eksternal, jadi bukan kesalahan kita sebenarnya. Jadi berkaca di gelombangku itu ada kesalahan internal. Ya, namanya juga verifikatornya manusia ya, jadi pasti ada human error. Jadi waktu itu ada kasus kalau satu orang ini nggak tahu alasannya kenapa ditolak itu nggak dikasih tahu. Ada satu lagi itu dibilang kalau IELTS-nya itu tidak terdaftar. Nah, kalau teman-teman nantinya ditolak dengan alasan serupa misalnya, teman-teman bisa ajukan banding ya. Jadi jangan takut kalau emang yang ngerasa udah benar dan itu murni kayak kesalahan dari verifikator. Jadi kalian bisa ajukan banding di hari H. Nah, kemudian ada juga kasus di kesalahan sistem. Jadi kronologinya di gelombang aku itu misalnya ya, kita pembukaan SDUWHV itu di tanggal 3. Nah, kemudian kan itu tanggal 3 tuh biasanya udah habis ya kuota. Nah, tiba-tiba muncul tuh kuota lagi di tanggal 5 atau 6 atau 7. Nah, yang nggak kebagian di hari H biasanya kan emang mencoba keberuntungan di hari-hari berikutnya ya. Kalau misalnya kayak ada orang yang tolak gitu kan, jadi keisi lagi gitu kuotanya. Nah, jadi kasus di gelombangku itu mereka-mereka yang daftarnya agak belakangan ini ternyata itu nggak dapat diverifikasi. Jadi setelah nunggu lama itu barulah mereka itu dikabarin kalau itu tuh kesalahan sistem karena dibilang kuotanya udah habis sebenarnya gitu. Nah, berkaca dari pengalaman ini teman-teman itu wajib banget ya di hari pertama itu kalau bisa langsung ambil kuotanya. Nah, kemudian di load visa ini juga ada beberapa faktor kenapa visa kamu itu ditolak. Nah, yang pertama ini alasannya sama kayak SDUWHV. Jadi pihak imigrasi dari Australia itu bakal ngecek lagi juga keabsahan dari dokumen kamu. Nah, kalau di SDUWHV itu kalau misalnya kamu dokumennya palsu ketahuan gitu ya mungkin cuma ditolak aja kan. Tapi kalau udah masuk di load visa, bukan cuma ditolak aja, bahkan kalian itu bisa di blacklist untuk dalam jangka waktu tertentu. Nah, poin kedua ini bisa dibilang sih random check ya, tergantung hoki-hokian. Jadi belakangan ini aku lihat alasan penolakan untuk visanya itu kebanyakan ini sih. Jadi dibilang dananya itu mencurigakan. Memang sih kebanyakan orang itu kan minjem duit ya. Nah, sebaiknya untuk kamu yang minjem duit itu ditaruh dulu dananya di sana sampai visanya itu benar-benar udah granted. Nah, yang terakhir itu alasannya di gagal tes kesehatan. Nah, biasanya yang gagal itu di kesehatannya itu di paru-paru. Kebanyakan itu yang terindikasi terkena TBC. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kamu itu terindikasi terkena TBC, biasanya itu ada tes lanjutan untuk konfirmasinya.
Nah, kalau udah tes dan masih positif kena TBC, itu biasanya dikasih waktu pemulihan 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu kalau kalian emang udah sembuh dari TBC-nya, ya udah deh lolos kalian. Nah, teman-teman, di deskripsi box di bawah ini aku udah cantumin juga link playlist dari Working Holiday Visa. Jadi di sana aku udah upload itu dari 0 sampai ke akhir. Semoga bisa membantu teman-teman pejuang WHV juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena aku akan terus lanjut upload video berikutnya sampai ke Australia.